Pemirsa masih bersama saya di Suara Rakyat. Pak Androy, ketika kita bicara masalah controlling yang dilakukan oleh DPRD, ini ada kontrol terhadap kepentingan dan ada kontrol terhadap kebijakan. Nah, ini bagaimana proses evaluasi yang diberikan? Ya. Sampai hari ini kita terus dapat mesisihkan lah, artinya menyisihkan itu yang mana kepentingan, terus yang mana ada kebijakan. Nah, tapi pada intinya kepentingan yang kita buat ini kan untuk kepentingan bersama. Tentu dibuatlah dengan sebuah kebijakan-kebijakan yang bagaimana menguntungkan masyarakat Kabupaten Siak. Banyak aturan-aturan yang kita buat hari ini itu semuanya untuk kepentingan di masyarakat. Tapi ada juga kebijakan yang kita buat ternyata bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya. Jadi ada namanya peraturan undang-undang, ada yang dengan sebuah kebijakan yang dibuat di pusat, tapi tidak bisa kita buat di kabupaten. Artinya kepentingan ini tak bisa kita sesuaikan dan kita buat. Tapi pada intinya sampai hari ini kita coba meregulasikan sebuah aturan yang bagaimana aturan dan kebijakan itu dapat mengakomodir semua kepentingan di masyarakat. Nah, tapi di satu sisi kepentingan pribadi dengan kepentingan umum itu jarang kami buat. Artinya karena suatu hal terus kita berkepentingan karena pribadi itu tidak pernah kita lakukan. Kita hanya membuat bagaimana mendudukkan kondisi di masyarakat. Ya, salah satu tadi contoh selama ini tidak adanya kejelasan di salah satu lahan masyarakat yang terus bersinggungan dengan perusahaan. Nah, itu kan kebijakan kepentingan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan juga di DPRD gitu, karena pengesahannya ada di DPR. Nah, sering kita jumpai gitu antara satu sisi dengan kepentingan yang masyarakat lebih luas dengan kepentingan yang pribadi yang memasukkan sebuah regulasi ke situ. Nah, ini yang sebenarnya harus kita pilah-pilah dan terkadang kita juga harus konsentrasi. Artinya membuat regulasi itu agar ini tidak bermaksud membuat masyarakat umum yang lebih banyak tersakiti. Makanya kita bagaimana membuat regulasi singgungan antara kedua belah pihak yang mungkin sama-sama memiliki kepentingan di DPRD. Ya, contohnya dari satu sisi masyarakat, di satu sisi orang lain mungkin ya tanda kutip entah itu perusahaan, entah itu apapun namanya yang ingin kebijakan ini dibuat. Tapi pada intinya kita buat kebijakan ini seluruhnya nyaman, perusahaan juga berinvestasi di Siak dengan nyaman, masyarakat juga hidup di tengah-tengah masyarakat juga nyaman. Jadi kepentingan ini kita buat untuk kepentingan bersama dengan kebijakan-kebijakan yang kita buat untuk masyarakat ramai. Itu saja. Nah, untuk 2021 ini target kinerja dari DPRD seperti apa? Target kinerja dari DPRD ini kita dari DPRD bagaimanapun di dalam kerja dan menjalankan fungsinya sebagai fungsi kontroling, fungsi legislasi dan fungsi budgeting, tentu saja ini kita maksimalkan di dalam hal sebagai menjalankan perannya dan sebagai fungsinya hal utama. Terutama dalam hal ini juga kami dalam hal mencapai target ini banyak hal-hal yang mungkin PR-PR yang mungkin dari pemerintah maupun dari kami. Nah, semua itu kan harus dikomunikasikan, terutama dalam hal pembuatan peraturan daerah. Banyak sekali peraturan daerah yang dulu ditangani di bidang di DPRD itu ada badan legislasi dulu, sekarang Bapak Perda ya. Nah, Bapak Perda itu adalah calon-calon peraturan daerah yang harus dibahas dan disahkan menjadi sebuah peraturan daerah. Nah, itulah tugas yang harus kami capaikan. Kenapa? Karena ini pemerintah daerah tentu saja dalam hal menyelenggarakan pemerintah ini tak lepas dari aturan yang telah disahkan dari DPRD. Baik peraturan itu diajukan oleh dari bupati maupun juga peraturan daerah itu dari inisiatif dari DPRD itu sendiri. Mungkin itulah target-target upaya kita. Ya, Pak Fai, PR 2020 dari DPRD yang terbesar yang belum terselesaikan apa sih Pak?
yang mungkin akan menjadi target nih di 2021 ini? PR Yang belum terselesaikan mungkin di 2020. ya mungkin begini, tadi Pak Azmi sudah menyampaikan, mungkin ada aspirasi-aspirasi masyarakat yang belum terselesaikan sampai sekarang. Tadi permasalahan lahan ya, sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan yang sampai hari ini belum kunjung selesai. Nah, ini kami juga baru beberapa waktu lalu menerima ya masyarakat dari berbagai daerah lah, dari Pusako ya, dari Dapil 2, itu semua terkait masalah lahan, sengketa lahan. Nah ini ke depan mungkin kami akan menyikapi ini, apakah kita nanti menyelesaikan dengan membentuk pansus kah ya, atau bisa diselesaikan oleh komisi ya, dalam hal ini komisi 2, itu nanti akan kita bicarakan untuk ke depannya. Mudah-mudahan ya masalah-masalah yang yang berkaitan dengan masyarakat ini bisa cepat diselesaikan. Mungkin juga masalah ekonomi masyarakat, pendidikan, ya yang menurut saya memang ya mana ada yang sempurna kita ini kan, semuanya pasti ada kekurangan-kekurangan, dan bagaimana kita bisa menutupi ya, menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang ada ini, baik itu pemerintah ataupun lembaga legislatif. Nah, terakhir nih Pak Andre, sebagai bagian penutup dari bincang-bincang kita hari ini, satu pesan buat masyarakat kita untuk melihat bagaimana sebenarnya peran dari DPRD itu sendiri. Ya. Pada intinya kita yakin tanpa masyarakat kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa masyarakat kita juga bukan siapa-siapa. Nah, kita ya minta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak percaya dengan wakil rakyat. Nah, apa yang kami lakukan ini semaksimal mungkin gunanya untuk kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Siak. Siak ini kan sudah seperti kampung kita besar dan dibesarkan itu di Siak. Terlepas saya bermarga dari suku Batak, ibu saya Melayu, Pak Pairus mungkin dari orang Kampar, Pak Azmi dari suku Melayu, tapi kita sudah dibesarkan di Siak. Siapa yang sebenarnya yang tidak mau Siak ini berkembang lebih pesat gitu. Tapi terkadang kita disinggungkan dengan isu-isu yang kebenarannya tidak bisa dipastikan. Nah, akhirnya termakanlah oleh masyarakat dengan isu-isu itu. Nah, ada ketidakpercayaan mungkin kepada wakil rakyat di dapil masing-masing. Nah, tapi pada intinya karena kami ini wakil rakyat dari latar belakang yang berbeda-beda, saya berharap pada seluruh masyarakat Kabupaten Siak harus menjadi salah satu kabupaten terbaik di Provinsi Riau dengan kepemimpinan Pak Pedri yang saat ini. Tentu kita harap masyarakat percaya dengan wakil rakyatnya, apa yang akan dilakukan, bagaimana Kabupaten Siak menjadi kabupaten yang lebih baik. Terima kasih Pak Ketua, Pak Wakil 1 dan Wakil 2 untuk waktunya untuk bincang-bincang di episode perdana Suara Rakyat. Jadi nanti program ini juga akan terus bergulir. Kita akan terus mengabarkan kabar dari parlementaria dari Kabupaten Siak dari Gedung Panglima Jimbang ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan pekerjaannya. Saudara, demikianlah bincang-bincang kita dalam episode perdana Suara Rakyat kali ini. Saya Kino Femirata mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.